Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Raudatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-20. Sebagaimana biasa, kita akan membaca bacaan secara pelan-pelan yang diikuti dengan uraian tajwid dan juga disertakan dengan penetapan makharijul huruf yang benar. Jadi bagi para jamaah yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya, di like dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi seputaran Al-Quran yang terdapat di channel Ummahatul Qura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yakadul, ya dibaca pendek, kemudian ka dibaca panjang. Di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Ka ya. Makharijul huruf ka itu letaknya di pangkal lidah agak sedikit ke bawah kalau dibandingkan dengan huruf qa. Kemudian dulbar. Di sini ada alif lam, dinamakan dengan alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyahnya yaitu ba.
Cara bacanya cukup ditekan saja langsung masuk ke huruf ba-nya, atau dengan kata lain disebut juga dengan idhar qamariyah karena bunyi lamnya itu jelas bunyi L-nya, dulbar. Jadi alif lamnya itu tetap dibaca yaitu dengan bacaan yang jelas ya. Yakadul barqu. Kemudian bar di sini ada ra sukun ya. Hukum bacaan ra sukun ini ditinjau kepada harokat yang terdapat di belakang. Kalau misalkan ra di belakangnya sebelum ra sukun itu harokat fathah, berarti ra-nya dibaca tebal. Jadi cara membaca lafadz ra itu ujung lidahnya diangkat ke langit. Bar ya. Jadi jangan dibaca tipis, jangan bar ya. Yakadul barqu. Kemudian qu dibaca pendek ya. Ini qu, makharijul huruf qu ini tepatnya di pangkal lidah mendekati dengan anak teka ya. Jadi lidahnya itu diangkat ke langit ya. Qu ya. Jadi berbeda dengan huruf kaf ini. Kalau kaf itu dibaca tipis ya. Sementara qu ini dibaca tebal. Qaqiqu aqa ya. Kemudian yakhta di sini ada huruf kha. Kha, makharijul huruf kha ini letaknya di tenggorokan bagian atas ya. Jadi cara bacanya itu ditekan sambil dialirkan bunyi kha-nya. Yakhta. Jangan yah ya. Kalau yah larinya ke ha. Sementara ini kha, jadi agak ditekan hurufnya. Yakhta. Kemudian to ini dibaca pendek ya. To ini cara bacanya tebal ya. Karena makharijul huruf to ini letaknya di ujung lidah, semua permukaan sisi ujung lidah itu menempel di gigi seri bagian atas dengan gusi. To ya. Jadi dibacanya tebal. Kemudian fu dibaca pendek. Makharijul huruf fa ini letaknya di perut bibir sebelah dalam bagian bawah bertemu dengan ujung gigi seri yang 4 bagian atas ya. Fu yakhtafu, jadi dia sifatnya hamas, ada desis anginnya. Kemudian absarahum, absar. Di sini ada ba sukun ya. Sebagaimana yang kita ketahui, sifat ba itu adalah qalqalaf. Jadi kalau misalkan dia itu sukun, baik itu sukun asli atau sukun karena sebab diwakaf, maka cara bacanya itu dipantulkan. Nah, kebetulan di sini ba-nya adalah sukunnya di tengah kalimat ya, bukan di akhir kalimat. Maka ini dibacanya dengan pantulan ringan karena ini adalah qalqalaf sura. Jadi pantulnya pantulan ringan ya. Absa, jangan absa gitu ya. Absarahum, so dibaca panjang karena di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Jadi ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara baca mad tabi'inya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian ra dibaca pendek. Cara melafadzkan makharijul huruf ra itu yaitu ditebalkan karena ra-nya berharakat fathah. Ra yang berharakat fathah itu dibaca tafkhim ya, tebal. Jadi cara bacanya ujung lidah terangkat ke langit, ra. Kemudian hum, di sini ada tanda waqaf, al-waqfu aula. Jadi berhenti itu lebih utama ketimbang diteruskan. Jadi ada mim sukun di sini ya. Saat mewakaf tinggal ditekan bunyi mimnya saja. Absarahum ya, jangan hum. Nah, nggak perlu ditahan ya, ditekan saja. Absarahum ya. Kemudian kullama, ini kulnya ditekan saja, langsung dileburkan suaranya ke dalam lam karena lamnya bertasydid ya. Kulla, tanpa harus dipanjangkan, jangan dibaca kulla gitu ya, itu bacaan yang salah.
kulla, kulla, cepat ya. Kemudian la dibaca pendek, ma'a, kullama adha, ma'adha. Di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, yaitu ma-nya satu kalimat ya, kemudian adha satu kalimat. Ketika mad tabi'i yaitu ma bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil ya. Mad tabi'inya adalah ma. Ya, di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Jadi ma satu makna, satu kalimat, kemudian adha satu kalimat dan satu makna. Jadi kullama dengan adha itu berbeda-beda maknanya ya. Maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Cara baca mad jaiz munfasilnya dipanjangkan boleh 4 sampai 5 harakat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian adha, a dibaca pendek ya, huruf a itu dibaca jelas, a bukan a ya, jangan ditekan, tapi jelas a. Kemudian dha, di sini ada mad tabi'i yaitu ada alif sebelumnya ada harakat fathah di dha, kemudian bertemu dengan hamzah masih dalam satu kalimat ya. Dha ini masih dalam satu suku kata, berada dalam satu makna. Maka ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Jadi berbeda ya dengan kullama'a. Ini mad jaiz munfasil karena mad tabi'inya dengan hamzah terpisah di lain kalimat. Jadi beda-beda kalimat. Sementara mad wajib muttasil adalah mad tabi'inya dengan hamzah masih bersatu dalam satu kalimat ya. Maka cara baca mad wajib muttasil ini boleh dipanjangkan 4 sampai 5 harakat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian la dibaca pendek, humma. Di sini ada mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid dinamakan dengan idgham mimi. Jadi cara bacanya itu digunnahkan, didengungkan. Jadi ditekan dulu ha-nya ya, kemudian ditahan suaranya 2 harakat sehingga memasukkan ke dalam bunyi mim yang kedua, atau biasa juga disebut dengan idgham misline karena dari segi sifatul huruf dan juga makhrajnya itu sama-sama ya, karena 2 huruf ini adalah bersamaan dari segi sifat dan juga makhrajnya. Lahum ma ya, lahum ma, jadi ditekan dulu, kemudian ditahan 2 harakat, baru dileburkan suaranya ke mim. Kemudian syaufi, di sini ada sya ya. Sya ini dia ada punya sifat khususnya, yaitu sifatnya tafashi. Jadi makna tafashi itu menyebarkan angin keluar dari mulut. Sya, jadi anginnya itu lebih deras ya, lebih kuat. Jadi cara baca syau ini karena ada waw sukun sebelumnya berharakat fathah, ini dinamakan dengan harf lain. Jadi cara bacanya cukup dilunakkan saja ya, tanpa harus dipanjangkan. Maka alif yang ada di sini ini merupakan alif ziyadah. Jadi alif ini tidak dibaca ya. Kemudian fihi, fi ada ya sukun sebelumnya berharakat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian hi dibaca pendek. Nah, di sini ada tanda waqaf berbentuk huruf lam. Ini dinamakan dengan waqafi. Namun waqafi ini adalah waqaf yang dilarang berhenti. Jadi harus meneruskan bacaannya. Ya. Fihi wa idza ya. Wa-nya dibaca pendek, kemudian i dibaca pendek. Cara baca a-nya itu i-nya jelas, nggak harus ditekan ya, bukan ai ya, tapi i. Kemudian the aus wa idza aus. Nah, di sini ada mad tabi'i yaitu di dza ada alif sebelumnya berharakat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil ya, karena mad tabi'inya dengan hamzah terpisah. Jadi dha-nya mad tabi'inya satu kalimat, kemudian aus satu kalimat. Jadi terpisah dan berbeda makna. Maka cara baca mad
jaiz munfasil ini, yaitu cukup dipanjangkan, boleh 4 sampai 5 harakat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian al-la, di sini ada makharijul huruf dha ya, dha sukun ya. Jadi al-dha sukun ini sifatnya didesiskan anginnya ya, al-la. Jadi ujung lidahnya dengan dua gigi seri bagian depan itu tidak saling menempel ya, tapi hampir. Jadi ada renggang-renggang sedikit, ya. Ujung lidahnya itu terangkat ke atas, ya, hampir menempel di gusi, tapi ada renggang antara makhraj keduanya, ya. Kemudian la dibaca pendek, ma dibaca pendek, a dibaca pendek, wa idza aslama ma pendek, a pendek, kemudian laihim. Di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain ya, sama seperti syau ya. Maka cara bacanya itu cukup dilunakkan saja. Kemudian him qa, ada mim sukun bertemu dengan huruf qaf ya. Mim sukun bertemu dengan huruf qaf ini dinamakan dengan izhar syafawi. Jadi cara bacanya itu jelas bunyi mimnya. Cukup ditekan haknya, kemudian langsung diteruskan bacaannya ke qa. Alaihim qa wa idza aslama alaihim qamu ya. Qa dibaca panjang karena di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian mu, di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Nah, di sini ada tanda waqaf seperti qala ya. Ini dinamakan dengan waqaf al-waqfu aula ya. Sama seperti wakaf yang ada di belakang. Jadi ini al-waqfu aula ini bermakna berhenti itu lebih utama. Jadi mengwakaf itu lebih bagus daripada meneruskan ya. Kemudian walau sya, wa dibaca pendek, lau sya ini ada waw sukun sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain. Cara bacanya cukup dilunakkan saja, sama seperti syau ya, lau. Kemudian sya'a. Di sini ada mad tabi'i sesudahnya bertemu dengan hamzah masih dalam satu kalimat. Sya'a ini satu kalimat. Jadi sya dengan a itu masih berada dalam satu makna. Maka ini dinamakan dengan mad wajib muttasil, sama seperti adha'a ya, satu kalimat. Kemudian sya'a satu kalimat. Maka mad wajib muttasil ini boleh dibaca panjangnya 4 sampai 5 harakat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian Allah, di sini ada lafzul jalalah, namanya lafzul jalalah tafkhimun mufakkamun. Jadi hukum bacaannya itu lamnya tebal ya, karena sebelum lafzul jalalah itu berharakat fathah, itu a-nya ya. Jadi cara bacanya itu lamnya ditebalkan. Cukup ditekan a-nya ya, a-nya ditekan, kemudian sempurnakan dulu makharijul huruf lam, baru dilepaskan makhrajnya. Allah, jangan Allah ya, tapi Allah ya, tebal la-nya. Kemudian la dibaca panjang karena di sini ada harakat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian hu dibaca pendek, Allahu la dhahaba ya, hu-nya pendek. Kemudian la dibaca pendek, dha dibaca pendek. Makharijul huruf dha ini tepatnya di ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Dha tidak begitu ditekan ya, tapi sifatnya itu lunak, dha atau kendor ya, dha. Kemudian ha dibaca pendek, ba juga dibaca pendek. Bisam'i, bi-nya dibaca pendek, sam'i. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ain ya. Ketika mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang selain ba dan mim termasuk ain, maka ini dinamakan dengan izhar syafawi. Cara baca izhar syafawinya adalah jelas bunyi mimnya.
ya, sam'i ditekan sa-nya, kemudian bunyi mimnya jelas, langsung diteruskan bacaan ke ain. Bisam'ihim, ya. Ainnya dibaca pendek. Ini ain ya, makharijul huruf ain ini tepatnya di tenggorokan bagian tengah. Jadi bukan i ya. Kalau i jalurnya itu melewati hidung ya. Ini ain ya. Kemudian himwa. Di sini ada mim sukun bertemu dengan waw, dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya itu jelas bunyi mimnya. Cukup ditekan haknya, kemudian langsung diteruskan bacaannya ke wa ya. Himwa tanpa harus ditahan. Kemudian wa dibaca pendek. Abasa di sini ada ba sukun ya. Ba sukun sebagaimana yang kita ketahui adalah sifatnya qalqalaf ya. Ini karena ba sukunnya terdapat di pertengahan kalimat, maka ini dinamakan dengan qalqalaf sughra. Jadi pantulan di sini adalah pantulan ringan. Abasa ya, tidak sampai terlalu kuat. Wa abasa ada bunyi be-nya ya. Kemudian so dibaca panjang karena di sini ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ya, ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian ri dibaca pendek. Cara melafadzkan bunyi ri-nya itu ditipiskan karena ra berharakat kisrah ya. Ri dengan bentuk mulut yang terbuka lebar. Ri ya, ada getar di ujungnya karena ra ini sifatnya takrir ya. Kalau takrir itu bergetar, tapi getarannya itu tidak boleh lebih daripada 2 kali ya. Ri ya. Wa absarihim, jangan ri ya, tapi ri tipis. Kemudian him di sini ada mim sukun. Jadi karena di sini ada tanda waqaf, al-waqfu aula, yaitu mewakaf lebih utama daripada meneruskan, maka ini cukup bacaannya ditekan saja. Him ya. Him tanpa harus ditahan. Wa absarihim ya. Kemudian inna di sini ada tasydid yang terdapat di huruf nun. Tasydid yang terdapat di huruf nun dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya itu dighunnahkan ya. Diidgham sambil dighunnahkan. Jadi memasukkan dengan suara yang berdengung. Innallah ya. Ditekan i-nya, kemudian ditahan suaranya 2 harakat, baru dileburkan suaranya ke na. Kemudian nallah di sini ada lafzul jalalah namanya tafkhimun mufakkamun. Jadi hukum bacaannya itu tebal la-nya karena sebelum lafzul jalalah itu terdapat harakat fathah ya. Nallah. Jadi bukan nangla ya, tapi nallah, ditekan nunnya ya. Kemudian sempurnakan dulu makhraj lam, baru dilepaskan makhrajnya ya. Nallaha ya. Kemudian la-nya dibaca panjang karena di sini ada harokat fathah berbaris tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian ha dibaca pendek ya. A dibaca pendek. Ini a ya, bukan hamzah. Jadi posisinya itu di tenggorokan bagian tengah. A bukan a ya. Innallaha ala. La dibaca panjang karena di sini ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kulli di sini ada tasydid di lam. Cara bacanya cukup ditekan kafnya ya, kemudian langsung dileburkan suaranya ke lam. Kulli ya. Li-nya dibaca pendek. Kemudian syai'in. Syai'in di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain. Cara bacanya cukup dilunakkan saja sama seperti alaihim ya. Syai'in ya. Kemudian inqah di sini ada harakat tanwin bertemu dengan huruf qa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa qaf ini adalah salah satu daripada huruf ikhfa. Jadi ketika tanwin bertemu dengan huruf qaf,
ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Karena makharijul huruf nun, karena tanwin ini pengganti nun ya. Makharijul huruf nun dengan huruf qa itu agak saling berjauhan ya. Karena nunnya berada posisinya di ujung lidah, sementara qa berada di pangkal lidah, maka dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Makna ab'ad itu jauh ya, jauh makhrajnya antara nun dengan qaf. Jadi cara bacanya itu didengungkan ya, karena ikhfa ab'ad itu antara idhar dengan idgham itu lebih ke idghamnya, jadi lebih ke dengungnya ketimbang idharnya. Jadi syai'in qadir. Jadi cara bacanya ditekan i-nya, kemudian dileburkan tanwinnya, bunyi nunnya ya, siap-siap masuk ke huruf qaf dengan suara yang mendengung ya. Syai'in qa ya. Kemudian qa dibaca pendek. Ini makharijul huruf qa ini tebal ya, letaknya di pangkal lidah mendekati dengan anak teka. Qa, 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 qi, qu, aq. Jadi pangkal lidah itu menempel dengan langit yang lunak ya, dekat dengan anak teka. Qa, bukan ka ya, tapi qa, tebal. Kemudian di sini ada ya sukun, sebelumnya berharakat kisra, dan ra yang sudah kita sukunkan dengan sebab diwaqaf, maka ini dinamakan dengan mad arid lisukun ya. Jadi mad arid lisukun ini dibacanya boleh 2, 4 sampai 6 harakat, harus konsisten dengan nafas. Nah, di akhir ujung ayat ini terdapat huruf ra. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau hukum bacaan ra itu ada tebal dan tipisnya ya. Jadi karena kita ra ini sudah kita wakafkan, otomatis kita harus meninjau harakat yang di belakang. Kalau misalkan harakat yang di belakangnya itu kisrah, berarti ra ini dibaca tipis. Qadir ya, qadir dengan bentuk mulut yang terbuka, bukan qadir ya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.